sekalian, jumpa lagi dengan PJ Pujimbi Channel Opini Kebangsaan. Topik yang kita bahas kali ini adalah drama di Mahkamah Konstitusi, tuntutan diskualifikasi Prabowo Gibran. Di video kali ini kita akan membahas tentang gugatan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU yang diajukan oleh Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud dan Timnas Amin ke Mahkamah Konstitusi. Saudara, gugatan ini memicu pro dan kontra di tengah masyarakat terkait hasil pemilihan presiden yang kontroversial. Pro kontra atas hasil pemilihan presiden yang kontroversial tersebut telah terjadi setelah pemilu berlangsung, di mana Paslon 01 dan Paslon 03 dan seluruh pendukungnya merasa diperlakukan tidak adil oleh kekuasaan dan seluruh jajarannya, mulai dari presiden hingga kepala desa. Struktur kekuasaan terlihat jelas sangat berpihak pada Paslon 02. Segala upaya dilakukan oleh kekuasaan untuk memenangkan Paslon 02 Prabowo Gibran. Sorotan, masukan, kritikan telah disampaikan ke presiden dan jajarannya oleh berbagai pihak. Para aktivis pendukung demokrasi, pihak kampus, para akademisi, guru besar, dan kekuatan masyarakat sipil lainnya telah berulang kali mengingatkan kekuasaan agar berlaku adil dan melakukan pemilu pilpres bebas, rahasia, jujur, dan adil. Tujuannya agar pemilu pilpres berlangsung secara bermartabat dan berkeadilan. Namun demikian, kekuasaan presiden tidak mengindahkan, bahkan membiarkan kekuasaan dengan berbagai cara dan bentuk untuk berpihak dan memenangkan Paslon 02 Prabowo Gibran. Menurut analis politik dari Universitas Negeri Jakarta, Ubedillah Badrun, peluang untuk dikabulkannya gugatan tentang hasil pemilihan umum yang kontroversial tergantung pada seberapa kuat bukti yang dapat disampaikan oleh para pihak, dalam hal ini pasangan Ganjar Mahfud dan pasangan Anies Muhaimin. Jika dapat dibuktikan secara meyakinkan bahwa telah terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM, Mahkamah Konstitusi berpotensi untuk mendiskualifikasi pasangan Prabowo Gibran dan menggelar pemilihan ulang di seluruh Indonesia. Namun demikian, Ubedillah menyoroti bahwa peluang gugatan ini sulit terwujud jika hanya berkutat pada perolehan suara secara kuantitatif. Walaupun perolehan suara kuantitatif tersebut telah diketahui dengan melakukan berbagai kecurangan. Oleh karena itu diperlukan bukti-bukti secara kualitatif yang mendukung tuduhan kecurangan TSM dengan data-data empirik yang valid. Namun demikian,
keputusan akhir tetap bergantung pada pertimbangan subjektif hakim Mahkamah Konstitusi. Satu hal yang menarik untuk dicatat adalah penggunaan bukti politisasi bantuan sosial yang dikemukakan nanti dalam persidangan. Tentu saja di samping itu boleh juga dipersoalkan tentang sirekap dan bertambah serta berkurangnya data-data suara baik di TPS maupun dalam tingkatan berikutnya. Ubedillah melanjutkan bahwa bukti ini seharusnya lebih sesuai digunakan dalam konteks hak angket DPR. Di Mahkamah Konstitusi, fokus seharusnya pada bukti keterlibatan struktur kekuasaan dari level presiden hingga tingkat desa yang menunjukkan pola terstruktur, sistematis, dan masif dari berbagai kecurangan yang dilakukan. Namun, di tengah semua gugatan dan perselisihan ini, kita juga harus mengingat bahwa setiap keputusan yang diambil harus didasarkan pada keadilan dan integritas proses demokratis. Sebagai warga negara yang peduli, kita harus memastikan bahwa suara rakyat tercermin dengan benar dalam hasil pemilihan umum. Saudara sekalian, mari kita tunggu perkembangan selanjutnya dari persidangan di Mahkamah Konstitusi. Saya berkeyakinan untuk kali ini Mahkamah Konstitusi akan membayar lunas kesalahan yang telah dibuatnya pada masa yang lalu, sehingga persidangan kali ini Mahkamah Konstitusi akan tegak berdiri pada keadilan dan kebenaran. Dengan demikian, kita masih bisa berharap bahwa kali ini Mahkamah Konstitusi dapat menegakkan demokrasi secara adil dan bermartabat. Saudara sekalian, itu pendapat saya. Bagaimana menurut Anda? Tolong pendapat Anda diketik di kolom komentar. Demikianlah saudara sekalian video kita kali ini. Tetap ikuti PJP Ginting Channel untuk mendapatkan update terbaru seputar politik dan perkembangan penting lainnya. Demikian kajian kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap pantau PJP Ginting Channel untuk konten-konten menarik lainnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta tekan lonceng notifikasi agar kami tetap dapat mengirimkan video selanjutnya. Terima kasih.